Heboh, Dokter Tifa CS merasa kebal hukum. Katanya sampai dengan hari ini mereka masih bisa makan bakso. Waduh, ini arogan sekali. Merasa kebal hukum. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Sejak tanggal 23 April 2025, supaya Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Tapi sampai dengan hari ini, kami masih bisa makan bakso. Alhamdulillah. Artinya, ya sudah berjalan. Artinya, apa yang kami lakukan, perjuangan kami dengan menggunakan metodologi ilmiah ini berhasil sampai dengan hari ini. Ya, itu ya. Dan ini perjuangan yang saya ingin sekali Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua membantu kami melakukan amplifikasi. Waduh, Dokter Tifa bermulut besar, merasa hebat banget. Sehingga sampai hari ini mereka belum juga masuk bumi. Ini gimana nih teman-teman? Masa ya sih pihak penyidik hanya mendengar arogansi kata-kata yang seperti ini. Kami sudah ada wacana mau ditangkap, tapi kenapa sampai sekarang belum ditangkap? Itu. Nah, artinya begini, ini juga soalnya mengencourage pejuang-pejuang lain bagaimana supaya tidak ditangkap. Nah, mungkin Mas Refli ada pendapat, kenapa kok segalak ini dan seberani ini kok belum ditangkap? Artinya ada sesuatu kah atau bagaimana? Mas? Kalau ini nggak bisa sebentar, agak rumit ya. Jadi begini, ada dua faktor yang menyebabkan RRT dan plus RRT plus ya belum ditangkap dan ditahan. Jadi sekuennya ditangkap, ditahan, ya. Satu, karena konstelasi kekuasaan yang sudah berubah. Oke. Dua, mereka bingung mau memakai pasal apa. Itu yang perlu penjelasan yang panjang. Yang ketiga, ada tambahan ketiga, bahwa apa yang dilakukan Mas Roy dan Dr. Tifa itu masih dalam koridor konstitusi dan hukum. Waduh, mereka merasa paling benar. Mereka merasa paling hebat. Mereka bangga sekali teman-teman dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Dan apalagi karena sampai saat ini mereka juga belum ditahan. Makanya semakin mereka merasa kalau yang mereka suarakan, mereka lakukan itu adalah kebenaran. Refli Harun yakin RRT tidak akan pernah ditangkap karena tidak ada pasal yang melarang penelitian. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian pede banget mereka kebal hukum? Rismon kemarin minta di SP3 gitu kan. Ya. Sebenarnya dia udah ketakutan karena ini kan jalan terus nih. Ya. Ketika ini jalan terus dia tersangka langsung ditahan. Ya. 20 hari minimal baru persidangan. Kalau misalnya P21 ya nanti oleh jaksa. Nah artinya apa? Ya mereka ada ketakutan di awal. Dia kan jangan cabut laporannya segala macam. Kita berada di pengadilan. Tapi lama-kelamaan dia sadar ya. Dia pasti sadar. Dia sebenarnya udah tahu gitu ya. Cuma kan gengsi aja ini. Iya, gengsi aja sama lingkungannya dia gitu ya. Seolah-olah nanti dia nggak mensupport yang lainnya dan seterusnya gitu ya. Ada kekuatan-kekuatan seperti itu sebenarnya. Itu pasti kelihatan sebenarnya. Ketika menantang saya pun sebenarnya dia nggak berani sebenarnya. Gitu. Sudah terlihat sekali. Kita tahu rahasianya semua gitu kan. Kita tahu apa yang dilakukan itu abal-abal gitu ya. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan kita nggak mungkin lah dia mempunyai dia nggak punya data sama sekali. Ada fakta Rismon yang ketakutan ketar-ketir dengan perkara akibat ulah dia sendiri yang menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Rismon mulai takut minta kasus ijazah palsu Jokowi SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Takut, jelas. Rismon takut masuk bui. Pasti rasanya di penjara gitu ya. Kan semua orang pasti berpikir akan, namanya Termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok.
Oh, berarti enak toh ya? Hmm. Pasti enak itu lah. Makanya saya pengen gitu. Kayak apa gitu. Sebab kalau nggak ada pengalaman itu, kata Abang Da Jenderal Napo, nggak seru. Nah, kalau ada orang yang udah nggak takut di penjara, terus apa lagi yang ditakuti? Apa yang kita takuti lagi sih? Allah ya. Jadi apa sih? Waduh, semoga ada malaikat yang lewat ya. Dokter Tifa kan ngakunya penasaran, pengen masuk bui. Apakah kita wajar kan kalau kita bantu aminkan? Amin ya, tulis di kolom komentar teman-teman. Karena Dokter Tifa merasa, oh gimana ya? Apalagi mengambil contoh Roy Suryo yang pernah di penjara 9 bulan dan katanya enggak kapok. Terus melanjutkan, kalau enggak di penjara enggak seru. Itu berangkat menjadi presiden dengan dokumen palsu. Ijazahnya palsu. Dengan begitu, Joko Widodo penjahat. Keluarganya, termasuk Gibran. Itu keluarga penjahat, saudara-saudara. Ini adalah fakta. Waduh, Rizal Fadila menyebut keluarga Pak Jokowi adalah keluarga penjahat. Mulai dari Pak Jokowi hingga ke Mas Gibran. Ini gimana nih teman-teman? Ini gimana menurut kalian Rizal Fadilah ini? Apakah beliau mesti siap-siap saja? Siap-siap saja kalau dipakein rompi oranye. Karena kalau kita hitung, kita tandai fitnahan demi fitnahan dia ke Pak Jokowi dan keluarga, kayaknya nggak bisa dihitung dah. Menjelaskan, Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015. Di saat itu, saya dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa minta saham dan dimarahi karena menyinggung oligarki. Nah, di situ saya melihat Pak Jokowi negara ini sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki. Disitulah PDIP ditinggalkan, partai-partai ditinggalkan, sehingga bulan Juli puncaknya 2016 terjadi reshuffle kabinet yang membuang semua menteri-menteri yang punya integritas. Sudirman Said, Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan masuklah oligarki ke dalam politik. Waduh, saya tidak. Jokowi dan oligarki berupaya mengkudeta Prabowo. Aduh, Said Didu seperti yang kita tahu di era Pak Jokowi dipecat juga. Jelas orang yang sakit hati. Jadi sebenarnya kita harus menganggap bahwa Jokowi sudah melakukan kudeta bersama oligarki itu 2015 dan menuju 2017. Setelah itu Jokowi mengabaikan semua, termasuk ketua partai yang membesarkan Jokowi sekeluarga. Sekeluarga maksudnya semua, dibesarkan oleh dia. Nah, jadi kalau sakit hati kita ke Jokowi kira-kira diukur 1 sampai 10, kalau saya 5, Deddy Sitorus artinya 9, 11. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga apapun yang kita lakukan, partai-partai lakukan, itu bagi Jokowi tidak penting. Bagi Jokowi tidak penting. Konsultan politik mereka memberitahu bahwa Pak Jokowi yang penting Bapak punya uang, maka semua dibereskan. Waduh, Said Didu lagi. Ini dia melanjutkan mencoba menyebarkan narasi-narasi menjelek-jelekan Pak Jokowi. Berusaha sekali teman-teman, biar citra Pak Jokowi itu buruk di mata masyarakat. Jelas sekali teman-teman, ini upaya balas dendam akibat sakit hati ketika di era Pak Jokowi dia ini dipecat. Dan sekarang jelas berada di pihak yang mana Said Didu ini. Sangat kontra sekali. Benar, sangat kontra sekali terhadap Pak Jokowi
dan keluarganya. Malah kesannya nyinyir. Pintar nyinyir. Ini gimana teman-teman? Kalau menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.